Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa Anda dalam keadaan benar-benar semangat, dalam keadaan benar-benar positive thinking, dan dalam productivity, dalam performa yang terbaik. Jadi teman-teman semua, saya lihat sepertinya sudah lama ya saya tidak menyapa teman-teman secara langsung yang secara pribadi. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa banyak banget komentar, banyak banget DM, banyak banget WhatsApp masuk ke handphonenya Lampung Cerdas, ke DM-nya Lampung Cerdas maupun ke channel-channel YouTube yang ada di video kita di setiap programnya. Berkomentar bahwa program-program yang kita sajikan itu benar bermanfaat, dan memang tujuan kami cuma satu, datang menyajikan kepada Anda dengan penuh semangat dan berhenti selesai meninggalkan manfaat kepada teman-teman semua. Dan saya pengen mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel YouTube ini sehingga percepatannya luar biasa. Saya secara pribadi pun berdoa untuk percepatannya tumbuh dengan pesat, namun di luar daripada skenario pikiran saya. Kenapa? Karena dalam waktu 1 minggu bisa tembus sampai dengan 10.000, yang tadinya itu 9.000 sekian, tiba-tiba sekarang menjadi 20.000 subscriber. Saya pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sebagai sharingnya kita hari ini teman-teman semua, saya pengen membuat beberapa keadaan yang di situ kamu saya harap bisa sadar, termasuk diri saya. Mari kita bareng-bareng belajar melihat fenomena yang terjadi, baik fenomena yang di luar sana maupun fenomena yang terjadi pada diri kita. Jadi begini teman-teman semua, coba cek dan cross check sekali lagi. Kamu saat ini memiliki pikiran memiliki kebiasaan gitu ya. Kamu sekarang memiliki pikiran dan memiliki kebiasaan serta memiliki tindakan yang seperti apa. Jika saya berikan beberapa pilihan, kamu berada di pilihan yang mana? 1. Bagian kanan dan bagian kiri. Saya buat analoginya, bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kiri, orang-orang itu selalu berkata, saya harus menang. Orang-orang kiri selalu mengatakan, saya harus sukses. Orang-orang bagian sebelah kiri selalu mengatakan, saya harus menjadi orang kaya. Ini orang kiri nih. Orang bagian kanan, ini sebagai contoh kiri dan kanan ya. Orang kanan, dia selalu berkata, saya nggak boleh kalah. Orang kiri juga berkata, saya nggak boleh gagal. Orang kiri pun berkata, saya nggak boleh miskin. Kalau dilihat, saya harus menang, saya tidak boleh kalah, saya harus kaya, saya tidak boleh miskin, saya harus sukses, saya tidak boleh gagal. Sebenarnya maksud dan tujuannya sama. Kalau kamu dalam keadaan sekarang berada di golongan yang sebelah kiri atau berada di golongan yang sebelah kanan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Menit keberapa kamu mendengarkan, klik untuk menjawab. Silahkan kamu tulis di kolom komentar, kamu memilih golongan kiri atau golongan kanan. Berhubung kita semua adalah millennials, maka saya mengatakan dengan orang yang tepat pembelajaran ini. Sharing kali ini saya berada dan mengatakan di tempat yang tepat, di poin yang benar. Jadi teman-teman semua, sebelum-sebelumnya kita sudah sepakat bahwa orang kaya selalu minoritas, orang miskin selalu minoritas, orang juara selalu minoritas, dan semua itu terjadi bermula dari pikiran, bermula dari mindset, bermula dari mood untuk dia melakukan sebuah planning yang udah dia coba pengen achieve. Namun teman-teman semua, orang-orang yang minoritas ini, orang-orang yang seperti yang pengen kita harapkan ini, itu sebenarnya
selalu memiliki mindset, selalu berpikir seperti orang yang di sebelah kanan atau seperti orang yang di sebelah kiri. Tahukah Anda bahwa mayoritas mereka, mayoritas orang-orang yang minoritas tadi, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang juara atau pemenang tadi, mereka berada di kelompok sebelah kiri. Mereka selalu memiliki pikiran, saya harus kaya, saya harus sukses, saya harus menang. Sementara kebiasaan-kebiasaan dan pikiran-pikiran orang-orang yang mayoritas, orang-orang yang biasa aja, itu memiliki pola yang sama dengan orang yang di sebelah kanan. Saya tidak boleh miskin. Saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh gagal. Ini sama, tapi tahukah teman-teman semua, kata-kata kiri, kata-kata kanan akan menciptakan respon yang berbeda dari pikiran kita. Jadi pikiran kita itu akan lebih tebal, akan lebih kuat mendorong untuk sampai di titik yang diucap itu orang-orang di sebelah kiri. Saya buat analogi yang kedua. Misal kita sekarang sedang bermain, teman-teman lihat tim sepak bola antara regu A dan regu B. Regu A berkata, saya harus menang, kita harus juara. Yang di regu A bilang kita harus juara gitu kan. Kalau yang regu B dia bilang kita nggak boleh kalah dari regu A, kita nggak boleh gagal dari regu A. Perhatikan, kata-kata yang diucapkan mengeluarkan respon yang sangat berbeda dampaknya, berbeda hasilnya. Kata-kata harus menang membuat sebuah angka pasti harus dicapai. Sementara efek daripada harus dicapai, dia selalu melakukan penyerangan-penyerangan. Sementara opsi atau regu B yang mengatakan kita tidak boleh kalah, melakukan pertahanan, defense. Perlawanannya nggak terlalu mencolok, mereka hanya bertahan. Kalau menyerang, peluang berhasilnya lebih tinggi. Kalau bertahan, peluang gagalnya, peluang kalahnya lebih besar. Kenapa? Ini nyerang terus. Ini bertahan tanpa menyerang dengan serius. Maka akan ada titiknya jebol. Pertahanan ini jebol. Nggak perlu muluk-muluk. Satu kali jebol aja ini pertahanan, maka ini berhasil dalam penyerangan. Jika ini terus bertahan, tidak melakukan penyerangan, ini bakal kalah. Ini yang bakal menang. Oleh karena teman-teman semua, pahami ini bahwa kata-kata sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Pahami ini bahwa mindset itu jauh lebih penting daripada apa-apa yang tentang goalsnya. Itu bagian daripada hal terkecilnya. Maka teman-teman semua, set pikirannya dengan baik. Lagi-lagi gitu kan, style, keharusan. Ingat teman-teman semua ya, saya pengen mengatakan bahwa dewasa itu pilihan, sukses itu keputusan. Kamu mau dewasa atau tidak itu pilihan hidupmu. Ingat teman-teman semua, fisik itu terbentuk dari komitmen, dari konsistennya kita olahraga. Mental terbentuk dari seberapa besar problematika atau tekanan-tekanan yang menghampiri diri kita. Semakin banyak mental kita terasah, semakin banyak ujian-ujian, semakin banyak hal-hal yang kita pikirkan, maka semakin kuat mental kita, semakin besar asahan yang ada pada diri kita, sehingga membuat diri kita lebih tajam, lebih kuat, lebih optimis. Jadi teman-teman semua, lakukanlah yang terbaik, belum terlambat. Mungkin untuk kamu yang sedang membangun bisnis, untuk kamu yang sedang berusaha untuk lulus kuliah dengan tepat waktu, atau bahkan untuk kamu yang saat ini sedang berjuang untuk bisa menuju perguruan tinggi impian. Lakukan ini dengan baik. Set up, kamu mau bertahan,
atau kamu mau menyerang, sehingga akan ada hasil yang berbeda. Jadi dari cerita ini teman-teman semua, silakan kamu simpulkan sendiri. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar apa yang dikatakan. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar, apa yang teman-teman lihat, itu bernilai manfaatnya. Itu bernilai luar biasa jika ini teman-teman praktekkan. Terkhusus untuk teman-teman semua yang masih mahasiswa atau pelajar yang pingin banget kuliah menuju kampus impiannya, menuju status mahasiswanya, maka hal yang harus teman-teman lakukan adalah siapkan semua hal-hal. Teman-teman harus siapkan, buka petanya. Teman-teman harus apa? Kemudian harus bagaimana, jalan mana yang harus teman-teman tempuh, bagaimana jika ini gagal, apa yang harus teman-teman lakukan. Buat skema-skema terbaik dan buat rencana-rencana jika skema terbaik tadi sedang diuji kembali. Teman-teman harus melakukan perbaikan-perbaikan. Tata dari sekarang. 5-6 bulan untuk kamu yang mungkin mau menuju perguruan tinggi, berarti kamu sekarang sedang duduk di bangku kelas 12. Artinya 4-5 bulan lagi kamu akan selesai di titik perperangan itu, akan berada di titik pertempuran yang sesungguhnya. Maka manfaatkan waktunya, manfaatkan pikirannya. Ingat teman-teman semua, kurangi main, perbanyak manfaatnya. Apa hal-hal yang bermanfaat? Bisa mengikuti program-program yang menuju ke perguruan tinggi. Bisa melihat peta, kamu mau ngambil jalan bagian mana, cara seperti apa, percepatan apa yang harus dilakukan. Dan kamu silakan buat goalnya apa. Jangan-jangan kamu tidak atau belum memiliki goals dalam hidup. Kalau kamu belum memiliki goals dalam hidup, kalau kamu belum memiliki sesuatu yang kamu tuju, itu bakal lebih repot nantinya. Oleh karenanya sebelum terlambat, sedang ada waktu, masih ada kesempatan, create dengan baik. Goals apa? Maka muncul pertanyaan saya, 5 tahun ke depan, kamu mau dikenal sebagai apa? 5 tahun ke depan, kamu mau bekerja seperti apa? 5 tahun ke depan, apa keadaan yang pingin kamu rasakan? 5 tahun ke depan, apa keadaan yang pingin kamu capai? Buat itu dalam satu buku atau beli karton, buat skema map plan, buat skema pikiran, buat skema planning yang harus kamu lakukan, sehingga kamu jalannya itu sudah memiliki arah, sehingga mindsetnya itu bisa fokus. Ingat teman-teman semua, sesuatu yang selalu difokuskan lama-lama menjadi besar. Oke? Sesuatu yang difokuskan lama-lama menjadi besar. Oleh karenanya, fokuskan sesuatu yang mungkin masih kabur. Fokuskan sesuatu yang mungkin masih kecil. Fokuskan sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi orang untuk kamu lakukan. Fokuskan itu, karena saya yakin jika kamunya fokus, jika kamunya disiplin, jika kamunya memiliki mindset yang benar, saya yakin menuju kampus impian sangatlah mudah. Menuju dapat beasiswa sangatlah gampang. Dan menuju lulus itu dengan mudah. Dan tak sampai di situ, untuk menciptakan karir serta keadaan yang kamu inginkan, itu akan jauh lebih mudah. Dan ini bukan kata mereka, karena ini adalah cerita nyata yang saya alami dari tahun ke tahun sejak 2013 hingga hari ini. Oleh karenanya teman-teman semua, tetap fokus dan buat tujuan dengan jelas. Oke? Ketika kita memiliki tujuan yang besar, maka buat tujuan yang besar ini menjadi spesifik potongan-potongannya. Contoh, jika kamu memiliki 10 tujuan, jika kamu memiliki 10 impian, maka pilih dari 10 impian ini, pilih 2-3 impian yang dimana jika kamu menuntaskan satu impian ini, 2-3 impian yang lain itu terpenuhi. Contoh, jika kamu memenuhi impian yang kedua, 5, 6, 7 impian yang lain itu terpenuhi. Sehingga
kamu lebih hemat energi, kamu lebih hemat waktu, kamu lebih hemat tenaga, sehingga percepatan terjadi. Oleh karenanya, menyesal selalu di belakang. Menyesal selalu belakangan. Tetapi kalau menyesal itu di depan, bukan pengalaman namanya, tetapi pendaftaran itu namanya. Oleh karenanya teman-teman semua, sekali lagi saya pengen mengatakan, ayo fokus pada tujuan. Jika belum memiliki tujuan, segera set tujuanmu mau apa. Karena tidak mungkin kamu menuju keberhasilan tanpa ada tujuan yang jelas. Oleh karenanya, mudah-mudahan video dan cerita ini bisa menjadi manfaat dan bisa kamu terapkan sehingga 5-6 bulan ke depan kamu bakal menyaksikan video ini dengan suasana yang sudah berbeda, dengan energi yang lebih oke, dengan impian yang sudah tercapai, dan dengan sesuatu yang sudah benar-benar mampu memberikan dampak yang luar biasa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan silahkan bagi kamu yang pendatang baru, pengunjung baru di channel YouTube ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan share jika benar-benar video demi video yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri, selamat menikmati aktivitas harinya, dan saya tutup dengan sapaan, lakukan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih.